Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan perkuliahan mata kuliah wawasan pendidikan. Topik pada kesempatan siang hari ini, topik perkuliahannya adalah bagaimana peran pendidikan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Nah, seperti kita tahu bahwa pendidikan memang memiliki peran yang sangat strategis ya dalam pembangunan ekonomi, dalam pengembangan kehidupan sosial, termasuk juga dalam membangun suasana politik yang lebih baik. Nah, apa sih atau seperti apa peran hubungan pendidikan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik? Kita akan bahas satu persatu dalam pertemuan siang hari ini. Nah, jadi ada tiga pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu bagaimana peran pendidikan di bidang sosial, kemudian bagaimana peran pendidikan di bidang ekonomi, dan bagaimana peran pendidikan pada bidang politik. Kita mulai dengan peran pendidikan di bidang sosial. Nah, ini kita coba ya pelajari pendapat dari sosiolog yang sangat terkenal ya, Emil Durkheim, yang mengatakan bahwa pendidikan itu ada alat utama untuk mentransmisikan ya, mentransfer nilai-nilai sosial kepada generasi baru. Nah, melalui proses pendidikan, pendidikan itu dipandang sebagai agen sosialisasi di mana individu ya eh, generasi yang lebih tua mengenalkan, yang lebih dewasa mengenalkan tentang nilai-nilai sosial, tentang kesopanan santun, tentang adat istiadat, tentang norma gitu ya, berbagai macam norma, termasuk kebiasaan-kebiasaan, termasuk juga nilai-nilai yang baik, buruk, benar, salah, itu ditularkan melalui proses pendidikan melalui kurikulum, disiplin yang dilakukan di sekolah, interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan. Nah, itu menanamkan nilai-nilai sosial yang membuat individu itu bisa bersosialisasi, ya. Jadi individu baru, si anak atau siswa itu mengenal lingkungan sosialnya, kemudian nanti berperilaku, belajar berperilaku sesuai dengan adat istiadat atau nilai-nilai sosial yang berlaku di situ, dan pada akhirnya bisa diterima oleh kelompok sosial atau masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu peran pendidikan sebagai agen sosialisasi. Nah, pendidikan juga memungkinkan kohesi sosial. Jadi individu anak lahir ya, kemudian melalui proses pendidikan dia bisa kohesi, bisa menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Tidak terjadi konflik karena apa? Karena dia belajar bagaimana berperilaku dengan masyarakat, bagaimana berinteraksi satu sama lain. Nah, itu pendidikan berperan sebagai agen sosial. Nah, di sekolah kita diajarkan banyak hal ya tentang sistem nilai, tentang perilaku, tentang tata krama ya. Kemudian relasi-relasi sosial juga diajarkan. Di sekolah ada mata pelajaran sosiologi gitu ya. Di sekolah ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu mengajarkan bagaimana berperilaku sebagai warga negara. Itu juga bagian dari agen sosialisasi termasuk juga budi pekerti yang diajarkan di sekolah, pembiasaan, dan lain-lain. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kurikulum itu bukan sekedar kumpulan mata pelajaran, tetapi ada tiga jenis kurikulum. Yang pertama adalah formal kurikulum atau tekstual kurikulum. Apa itu? Nah, formal kurikulum atau tekstual kurikulum itu adalah kurikulum yang ada dalam peraturan Mendikbud atau peraturan Mendikdasmen tentang kurikulum. Isinya apa saja? Capaian pembelajaran, ya, kemudian kenapa ada mata pelajarannya apa saja, gitu ya. Dari tujuan mata pelajaran,
apa misalnya mata pelajaran matematika. Mengapa sih ada pelajaran matematika? Itu ada tuh rasionalnya di situ. Ada tujuannya. Kemudian ada capaian pertingkatan pendidikan itu SD apa, SMP apa itu ada. Nah, itu namanya formal kurikulum atau teks kurikulum. Silabus itu adalah teks kurikulum, ya, atau eh, rumusan kurikulum yang tercantum dalam dokumen resmi pemerintah itu namanya adalah formal kurikulum atau tekstual kurikulum. Yang kedua, ada yang disebut dengan eh, kurikulum aktual. Apa itu? Kurikulum aktual itu adalah apa yang sesungguhnya, apa yang senyatanya diajarkan oleh guru di dalam kelas, gitu. Misalnya pendidikan agama Islam, misalnya ya mata pelajarannya. Nah, ada dokumen kurikulumnya, capaian pembelajarannya apa, kemudian tujuannya apa, lingkup materinya apa saja, itu ada tuh di teksnya. Tetapi yang real guru ajarkan di dalam kelas, ya, misalnya mengajarkan tentang cara baca Al-Quran, mengajarkan tentang tata cara sholat, ya, itu adalah apa namanya kurikulum yang realnya, gitu ya. Oke, yang ketiga ada yang disebut dengan namanya hidden curriculum. Apa itu? Hidden curriculum itu adalah pengalaman belajar yang di luar pembelajaran di dalam kelas. Nah, misalnya, ketika masuk sekolah, di sekolah itu ada pembiasaan. Ketika masuk suatu sekolah, di sekolah itu ada budaya yang ada di sekolah. Pas pertama masuk gerbang, sudah salaman dengan gurunya, ya. Kemudian pagi-pagi ada sholat duha. Kemudian kalau ketemu guru, sedikit menunduk, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, gitu ya. Kemudian bagaimana sikap guru ketika berinteraksi dengan siswa, bagaimana sikap guru ketika berinteraksi dengan guru yang lain, yang dilihat oleh siswa itu adalah hidden curriculum. Termasuk ketika misalnya eh, guru mengajarkan di kelas bahwa merokok itu tidak sehat. Tapi kemudian di lingkungan sekolah kita menemukan ada guru yang masih merokok, misalnya di kantin atau di pojok sekolah atau apa gitu. Dan ketika siswa melihat, maka apa yang dilihat oleh eh, siswa di sekolah, ya, di luar pembelajaran, itu namanya hidden curriculum. Apa yang dirasakan. Jadi, apa yang diajarkan di dalam kelas bisa jadi kontradiktif dengan apa yang dia lihat dalam keseharian di sekolah. Apa yang dia rasakan dalam keseharian ke sekolah itu adalah hidden curriculum. Nah, kurikulum yang bagus adalah ketika antara formal kurikulum, ya, kemudian realisasi kurikulum, ya, di dalam kelas gitu, dan eh, apa namanya eh, dan kurikulum yang hidden, yang tersembunyi itu sejalan, ya, sejalan. Nah, itu akan membuat pendidikan lebih powerful. Tetapi ketika tidak konsisten antara eh, tekstual kurikulum, faktual kurikulum, dan hidden kurikulum, maka itu akan membuat anak kebingungan dan yakin bahwa biasanya anak itu akan lebih apa namanya akan terjadi dilema-dilema berpikir gitu ya. Diajar di kelas diajarkan tidak boleh merokok. Gurunya sendiri kok merokok sih gitu. Nah, dari situ muncul eh, penanaman nilai yang tidak optimal ya, ketika yang diajarkan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi bahkan di sekolah sendiri. Nah, kemudian Talcott Parson, ya, ini juga sosiolog, mengatakan bahwa pendidikan itu adalah jembatan antara keluarga dan masyarakat. Kita terlahir dari rahim ibu, ya. Kemudian di rumah hanya mungkin ada ibu kita, bapak kita gitu ya, adik kakak dan seterusnya. Nah, tetapi
Yang diajarkan di rumah mungkin seputar rumah, ya, cara makan, cara minum, ya, cara sopan santun di depan ayah, ibu dan segala macam gitu. Tetapi bagaimana kita berinteraksi, menyatu, bergaul dengan masyarakat, nah, itu diajarkan melalui sekolah. Di rumah mungkin diajarkan, tetapi pasti terbatas dengan kesibukan orang tua, dengan keterbatasan kemampuan berpikir orang tua, dengan keterbatasan pengetahuan, dengan keterbatasan cara mengajar anak, maka yakin di rumah memang belum optimal. Maka dari itu, peran pendidikan di sekolah, ya, atau di luar sekolah itu juga bagian penting dalam menjembatani antara keluarga dengan masyarakat. Jadi pendidikan membentuk sistem meritokrasi di mana individu dihargai karena prestasinya, bukan latar belakang keluarga atau kelas sosialnya. Di dalam proses pendidikan, ketika kita misalnya belajar, di situ ada evaluasi hasil belajar, ada penilaian proses belajar. Nah, ketika guru menilai, dia tidak memperhatikan, maksud saya, dia tidak menjadikan latar belakang orang tua sebagai pertimbangan dalam memberikan nilai. Gitu ya. Jadi nilai mau anak dari anak terpandang maupun anak dari keluarga biasa saja, yang dinilai adalah kemampuan akademisnya. Jadi meritokrasi. Nah, dari situ anak diajarkan bahwa dia tidak bisa mengandalkan orang tua untuk apa-apa namanya untuk memperoleh nilai, tapi nilai itu diperoleh melalui proses belajar yang sungguh-sungguh. Jadi, dalam konteks ini juga pendidikan bisa memperkuat mobilitas sosial, ya, dan membentuk keadilan sosial. Mobilitas sosial kita tahu ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal. Ya, misalnya mobilitas sosial vertikal. Melalui proses pendidikan, keluarga yang tidak mampu kemudian mendapatkan kesempatan pendidikan, mendapatkan beasiswa sampai ke level sarjana misalnya, maka begitu lulus potensi atau dapat pekerjaan yang lebih baik, kemudian penghasilan lebih baik sehingga taraf ekonomi keluarganya meningkat, kemudian status sosial anak tersebut yang lulus dan bekerja mendapatkan pekerjaan yang layak itu akan meningkat. Itu disebut sebagai mobilitas sosial vertikal. Nah, dan itu juga membentuk keadilan sosial. Jadi masyarakat tadi yang kalangan ekonomi lemah misalnya gitu ya, melalui proses pendidikan dia akan mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan siswa-siswa yang lainnya. Khususnya di sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta, tentu kita tahu bahwa ada sekolah swasta yang harganya mahal, yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi saja. Tapi kalau sekolah negeri, ya apalagi sekolah udah gratis ya, untuk biaya SPP-nya misalnya, maka dari kalangan manapun bisa masuk sekolah itu gitu ya. Nah, itu prinsip dari keadilan sosial. Berikutnya, di sisi lain ini hal yang kritis ya, hal yang kritis menurut Berdu ya, bahwa pendidikan itu memproduksi ketimpangan sosial. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan lebih tinggi, dia punya peluang atau dipandang pertama sebagai orang yang status sosialnya lebih tinggi daripada pendidikan yang lebih rendah. Nah, dari sini saja muncul ketimpangan sosial kan gitu. Ada orang yang dipandang tinggi, ada orang yang dipandang rendah dari segi status sosial. Belum lagi dari segi misalnya pendidikan nanti akan membuat orang itu semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi penghasilan. Artinya kekayaannya eh, akan terjadi ketimpangan antara lulusan pendidikan tinggi dengan lulusan pendidikan yang di bawahnya, ada kesenjangan ya penghasilan, ada kesenjangan kekayaan. Nah, itu adalah ketimpangan sosial. Jadi menurut Perdu, sekolah lebih menguntungkan mereka yang memiliki modal budaya, ya, yakni memiliki bahasa. Orang yang pintar berbahasa Inggris mungkin bisa mengakses banyak informasi dari berbagai negara secara global dan bisa bekerja di perusahaan yang multination atau international company gitu ya. Nah, kemudian nilai kebiasaan sesuai dengan norma sekolah, nah itu ya akan menciptakan elit sosial sekolah. Tapi keluarga yang mungkin dari tingkat pendidikan orang tuanya yang
rendah, kemudian tidak tahu tentang sistem nilai dan segala macam ya. Yang diajarkan di rumah berbeda dengan yang diajarkan di sekolah, bisa jadi membuat anak itu menjadi anak yang dipandang oleh sekolah kemampuannya di bawah teman-teman yang lain. Nah, itu juga bagian dari ketimpangan sosial. Nah, apa sih hubungan dan peran pendidikan di bidang sosial? Nah, ini tiga hal yang coba kita resume ya. Yang pertama adalah internalisasi nilai dan norma. Di sekolah diajarkan tentang norma-norma seperti menghormati orang tua, bagaimana bersikap komunikasi dengan orang tua, bagaimana sikap dengan orang tua, bagaimana berperilaku dengan orang tua ya. Kemudian menghargai perbedaan. Di sekolah kita diajarkan toleransi, beda agama kita diajarkan toleransi. Kemudian beda status sosial gitu ya. Kita diajarkan untuk bergaul dengan teman tanpa mempertimbangkan bahwa oh ini anak orang kaya, oh ini anak pejabat, tapi kita anak biasa saja, tidak melihat itu. Di sekolah diajarkan siapapun latar belakang orang tua apapun dari siswa itu, kita adalah warga sekolah. Kita siswa di sekolah tersebut dan harus bekerja sama, harus toleransi, harus saling menghargai, dan juga harus menjunjung tinggi hukum. Di sekolah ada peraturan itu adalah contoh sederhana dari hukum ya yang berlaku di sekolah gitu, peraturan yang berlaku di sekolah. Di sekolah kita diajarkan untuk mengikuti aturan-aturan sekolah. Jam masuk sekolah, kemudian cara berpakaian di sekolah ya. Nah, itu mengajarkan tentang nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang diadopsi ke dalam peraturan-peraturan sekolah. Disiplin waktu itu adalah norma yang berlaku di masyarakat, dalam pekerjaan, di bidang ekonomi gitu ya. Nah, di sekolah dilatihkan agar misalnya masuk jam 7 maka jam 7. Jika terlambat, mungkin ada sanksi ya, bentuknya apapun, bisa yang positif ataupun yang sifatnya membuat efek jerah. Nah, kemudian yang kedua, media integrasi sosial. Sekolah adalah ruang pertemuan antara tadi latar belakang sosial yang berbeda. Anak yang dibesarkan dari keluarga yang mapan gitu ya, di situ berinteraksi dengan anak yang mungkin dari kelompok marginal. Nah, bertemu di situ, saling tenggang rasa, mencoba saling memahami satu sama yang lain. Itu adalah integrasi sosial gitu. Nah, kemudian antar budaya di sekolah ada yang orang Sunda, orang Betawi, orang Batak, orang Minang, orang Bugis, orang Makassar, orang Flores, nah semuanya bergabung ya, membentuk satu masyarakat sekolah gitu ya, atau warga sekolah. Nah, mereka bersatu di situ. Masuk ke dalam OSIS, ada susunan pengurus, semuanya bekerja sama tanpa melihat perbedaan itu. Integrasi, menyatu. Ya, etnis juga mungkin ada etnis Tionghoa gitu ya, ada Melayu gabung di sekolah itu. Ya, itu memperkuat toleransi dan pemahaman lintas budaya. Kita mungkin ketika bertemu dengan orang Sunda, ketika bertemu dengan orang Jawa, kita akan saling mengenal budaya satu sama yang lain. Kita akan mengenal makanan tradisional di Sunda apa, di Jawa apa, di Betawi apa, pakaian tradisional dan segala macam. Itu akan memunculkan atau mengembangkan kesepahaman di antara siswa tentang identitas lintas budaya. Kemudian berikutnya tadi mobilitas sosial. Pendidikan memungkinkan anak dari keluarga tidak mampu untuk menjadi profesional. Ya, kita lihat banyak contoh tokoh-tokoh publik begitu ya. Ada pejabat negara, ada ekonom yang dulunya adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu gitu. Kemudian menjalani proses pendidikan dengan tekun, ada yang jadi menteri ya, ada yang jadi pejabat negara yang lainnya, kemudian akan ada yang jadi bisnis pebisnis handal gitu ya. Itu karena apa? Karena melalui proses proses pendidikan. Jadi pendidikan juga bisa membuat mobilitas sosial. Nah, ini beberapa fakta yang bisa Anda pelajari tentang bagaimana peran pendidikan di bidang sosial.
Di Indonesia, provinsi dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah dan indeks toleransi yang lebih tinggi. Di Jakarta itu toleransinya tinggi. Kenapa? Karena tingkat pendidikan orang Jakarta itu tinggi. Di Jogja, ya, toleransi beragamanya bagus. Kenapa? Karena pendidikan, kualitas pendidikan di Jogja bagus. Nah, itu sebagai contoh. Nah, kemudian pendidikan inklusif di beberapa provinsi, misalnya contoh di daerah Istimewa Yogyakarta ya, itu sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, jadi anak berkebutuhan khusus dan anak yang tidak ada hambatan, itu sekolah di sekolah yang sama. Nah, itu memupuk empati dan menghasilkan solidaritas yang tinggi di antara siswa. Kemudian juga UNESCO hasil kajiannya menyebutkan bahwa sistem pendidikan yang adil akan mendorong kohesi sosial dan mengurangi konflik horizontal. Jadi pendidikan yang bagus itu akan membuat masyarakatnya semakin baik gitu ya. Eh, Kita lihatlah misalnya negara seperti Finlandia gitu. Jarang sekali terdengar konflik-konflik di antara masyarakat itu. Ya, bahkan mungkin saya eh, hampir tidak mendengar ya, atau mungkin eksposnya kurang ya, dibandingkan dengan negara-negara misalnya kayak negara-negara yang pendidikannya rendah, misalnya kayak di Afrika, dengan konflik lagi gitu. Bisa jadi karena memang faktor sistem pendidikannya yang belum belum bagus, sehingga kohesi sosialnya tidak terjadi atau belum optimal. Nah, ini contoh lainnya ya, bagaimana pendidikan itu berperan dalam bidang sosial. Ini jurnal yang saya coba kutip ya, dari beberapa jurnal. Kriminalitas itu ternyata dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kriminalitas di wilayah itu semakin lemah, semakin kecil gitu ya. Artinya semakin pintar orang, perilaku kriminalnya akan semakin rendah. Nah, ini beberapa dua jurnal yang saya coba kutip tunjukkan kepada Anda bahwa memang pendidikan memiliki peran dalam bidang sosial. Di sini contohnya adalah terkait dengan kriminalitas. Kita masuk ke bagian yang kedua, pendidikan dalam hubungannya sebagai dalam bidang ekonomi, dalam bidang pembangunan ekonomi. Apa sih perannya? Ada kalau kita baca ada banyak apa namanya para ekonom, sorry, para tokoh-tokoh dunia yang melakukan kajian tentang bagaimana peran pendidikan dalam membangun perekonomian. Nah, dalam ilmu manajemen ada yang dikenal dengan istilah human capital. Ini yang dikembangkan atau teorinya digaungkan oleh Gary Becker. Teori ini memandang bahwa manusia itu sebagai modal, gitu. Manusia itu sebagai modal. Manusia itu sebagai investasi. Jadi nanti karena manusia dipandang sebagai kapital, sebagai modal, maka ketika kita membiayai manusia untuk meningkatkan kualitasnya, itu disebut sebagai investasi, human investment gitu. Jadi, ketika misalnya suatu perusahaan menyekolahkan karyawannya untuk studi lanjut atau memberikan pelatihan bersertifikasi ke lembaga tertentu baik dalam negeri maupun luar negeri, itu tidak dipandang sebagai cost, tetapi dipandang sebagai investasi. Nah, itu lanjutan dari teori human capital. Jadi melahirkan human investment. Nah, harapannya ketika nanti si orang itu, si karyawan itu dilatih, ya, lulus dari sebuah pelatihan, maka skillnya akan bertambah. Nah, skill yang meningkat itu harapannya nanti akan meningkatkan kinerja dan produktivitasnya dia di perusahaan dan akan berdampak pada kinerja dan produktivitas perusahaan tersebut. Nah, itu human capital. Dalam konteks negara juga sama. Pendidikan menurut perspektif human capital tidak dipandang sebagai eh, biaya, tetapi dipandang sebagai investasi. Nah, mungkin Anda suka pernah dengar ya ketika Jepang, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom,
muncul eh, cerita bahwa pemerintahnya itu nanya begini, berapa guru yang tersisa? Gitu. Kenapa? Karena Jepang itu sangat menghargai pendidikan. Jadi ketika bom Hiroshima Nagasaki, kemudian masih ada orang yang tersisa, pertanyaan dari pemerintah itu adalah berapa guru yang tersisa? Nah, dari situ Jepang fokus ya mengembangkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Dan anggaran pendidikannya itu sangat tinggi. Kalau saya dapat cerita dari profesor saya dulu, itu sekitar di atas 30%, mungkin sekitar 40 sampai 50 sampai 60% anggaran belanja negara itu untuk pendidikan. Bayangkan ya, negara yang sedang luluh lantak karena dibom atom itu, tetapi pemerintah menggelontorkan anggarannya fokusnya ke pendidikan, bukan ke infrastruktur. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika pendidikan itu tinggi, maka kehancuran yang disebabkan oleh bom itu akan segera terpenuh, apa namanya, kembali lagi dan negara itu akan menjadi lebih maju di masa yang akan datang. Jadi di situ. Nah, jadi human capital theory mengatakan bahwa investasi pada pendidikan menghasilkan keuntungan ekonomi. Nah, bayangkan misalnya kalau negara itu punya anggaran yang besar untuk pendidikan. Siswa-siswa itu sekolahnya gratis. Kemudian anak-anak yang pintar mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut, bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Begitu selesai kuliah, bekerja di Indonesia dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin semakin tinggi gitu. Nah, sehingga pada akhirnya menghasilkan pembangunan ekonomi yang bagus dan itu akan membuat negara semakin sejahtera gitu ya, bangsanya semakin sejahtera. Nah, jadi setiap tahun tambahan pendidikan akan meningkatkan pendapatan individu dan daya saing ekonomi. Jadi melalui proses pendidikan, maka pendapatan individu akan meningkat dan daya saing ekonomi akan negara juga akan semakin bagus. Nanti kita lihat faktanya. Berikutnya eh, teori pertumbuhan endogen ya dari Robert Lucas. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana pendidikan itu eh, dipengaruhi, sorry, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan inovasi. Negara-negara yang punya basis pengetahuan dan inovasi yang tinggi itu adalah negara-negara yang ekonominya bagus. Sebut saja Korea Selatan, Finlandia, ya, itu investasi besar pada bidang berdampak langsung pada kebangkitan ekonomi. Nah, jadi semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin tinggi pengetahuan dan inovasi, gitu ya. Negara-negara yang pendidikannya maju akan menghasilkan inovasi-inovasi, produk-produk baru dan segala macamnya. Kita lihat misalnya bagaimana Cina, ya. Kalau kita lihat bandingkan hasil PISA misalnya, Cina itu rankingnya di atas gitu. Kenapa? Eh, karena memang concern dengan pendidikan. Kemudian apa dampaknya? Kita lihat produk Cina. Mobil listrik itu rajanya adalah Cina, ya. Dari segi jumlah yang paling banyak mobil listrik adalah dari Cina. Kalau Amerika punya Tesla, kalau Cina banyak sekali. Ada BYD, ada Wuling dan lain-lain banyak sekali. Kemudian di Korea juga sama ya, mobil listrik juga sudah mulai sudah banyak ya dari Hyundai, dari Kia, dari banyak sekali mobil listrik ya. Kemudian di Jepang juga sama apa namanya merek-merek klasik seperti Toyota gitu ya. Kemudian sudah menghasilkan mobil-mobil listrik. Kenapa mereka-mereka itu bisa eh, berinovasi seperti itu karena memang pendidikannya tinggi. Pendidikan tinggi menghasilkan pengetahuan yang tinggi dan juga menghasilkan inovasi-inovasi. Misalnya kita di kampus lah ya. Di kampus itu kan nanti Anda pada saat lulus kuliah, pada saat tingkat akhir membuat skripsi. Di skripsi itu tentu mungkin ada yang membuat produk, ada yang membuat sebuah konsep baru,
bukan konsep ya kalau mahasiswa, temuan-temuan baru lah istilahnya. Ada membuat inovasi-inovasi gitu. Artinya memang Anda bayangkan kalau semakin banyak orang berpendidikan tinggi, maka akan semakin banyak inovasi yang dihasilkan. Nah, sehingga pada ujungnya nanti akan mempengaruhi pada pembangunan suatu negara. Nah, kemudian dari perspektif ekonomi, pendidikan juga dipandang sebagai skill formation, ya, pembentukan skill. Jadi pendidikan itu proses mengubah seseorang dari yang tidak punya keterampilan, tidak punya skill, sampai dia punya skill sampai levelnya mahir. Anda bayangkan misalnya eh, Anda dari lulusan SMP lah, belum punya skill di bidang otomotif. Kemudian dia sekolah ke SMK, ambil jurusan otomotif. Yang tadinya tidak mengenal karburator jadi mengenal. Kemudian dari situ dia belajar bagaimana cara memperbaiki karburator dan seterusnya. Kemudian kuliah, ngambil dia misalnya jurusan teknik mesin gitu. Dia belajar bagaimana tentang mesin motor itu. Sampai pada akhirnya dia bisa menghasilkan sebuah rancangan motor, apa, mesin motor, sampai nanti bisa dia menghasilkan misalnya prototipe mesin motor, sampai nanti bisa lebih tinggi lagi, mungkin dia bisa bekerja sama dengan perusahaan memproduksi mesin motor. Nah, skill formation ya. Jadi pendidikan itu membentuk keahlian, membentuk keterampilan dari individu. Ya, keterampilan tentu macam-macam ya. Ada yang sifatnya hard skill, ada yang sifatnya soft skill. Soft skill misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan membuat keputusan, kemampuan mengelola hubungan dengan orang lain, leadership atau kepemimpinan itu adalah soft skill. Itu diperlukan dalam dunia kerja. Nah, kemudian hard skill itu adalah kemampuan teknisnya. Anda misalnya orang eh, dari program studi teknik informatika, maka hard skillnya adalah kemampuan informatikanya. Anda dari jurusan akuntansi, maka hard skill itu adalah kemampuan akuntansinya. Anda misalnya dari program studi geografi, maka hard skill itu adalah kemampuan pengetahuan dan teknis Anda di bidang geografi. Misalnya pemetaan, ya, penggunaan perangkat GIS, ya, Geographic Information System dan lain-lain, itu adalah apa namanya, hard skillnya. Nah, hard skill dan soft skill itu tidak lahir dengan sendirinya, itu melalui proses pendidikan. Utamanya melalui proses pendidikan formal. Ada yang otodidak, iya, tapi otodidak juga bagian dari proses pendidikan. Otodidak butuh buku, otodidak butuh YouTube untuk mempelajari sesuatu. YouTube itu dihasilkan melalui apa? Melalui proses pendidikan. Orang berbicara di YouTube karena dia punya pengetahuan. Pengetahuan dia diperoleh dari mana? Dari proses pendidikan. Orang nonton YouTube itu juga proses pendidikan, pendidikan non formal yang dia peroleh dari sesuatu yang di luar sekolah gitu. Nah, apa peran pendidikan di bidang ekonomi? Nah, kita coba wrap up di sini ya. Pendidikan meningkatkan produktivitas, pendidikan vokasi yang SMK, Politeknik, pelatihan kerja, BLK gitu ya, itu terbukti meningkatkan produktivitas buruh di sektor industri. Ini hasil kajian ya. Kemudian mengurangi kemiskinan, pendidikan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas ya. Semakin tinggi pendidikan, maka peluang kerjanya semakin bagus gitu, dan eh, mengurangi apa ketergantungan pada bantuan-bantuan sosial, jadi mengurangi kemiskinan ya. Dengan pendidikan tadi kita contohkan dari keluarga yang biasa saja atau keluarga yang tidak mampu bisa sekolah dengan tekun, berprestasi, lulus, akan mendapat pekerjaan yang lebih baik, sehingga keluarga miskinnya akan terkikis, akan terkurangi gitu. Kemudian mendorong inovasi. Kampus sebagai pusat riset ya menghasilkan banyak sekali luaran-luaran di bidang inovasi, menghasilkan paten. Saya ambil contoh ya, mungkin Anda yang perempuan kalau lagi datang bulan suka sakit ya, suka sakit, kemudian Anda misalnya mengkonsumsi obat pereda sakit, sebut saja misalnya minuman tertentu gitu ya. Nah, kalau Anda tahu, eh, saya sebut merek saja, misalnya Kiranti gitu. Nah, Kiranti itu penemunya ya adalah
dosen di Universitas Padjadjaran, Bandung. Nah, kalau Anda baca, Anda silahkan Anda baca ya. Nah, ternyata setelah dipelajari, dosen yang bersangkutan itu sudah banyak sekali patennya. Dia menghasilkan banyak sekali ramuan-ramuan obat gitu ya, yang sudah dipakai oleh industri obat Indonesia. Nah, jadi pendidikan itu mendorong inovasi, menghasilkan paten, menghasilkan formula obat, dan lain-lain. Kemudian menghasilkan teknologi, misalnya contoh ya, yang sedang dikembangkan sekarang mobil listrik, atau misalnya mobil konvensional, tetapi dengan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Ya, UNJ misalnya punya eh, tim Batavia ya yang sudah berkali-kali juara di level internasional ya untuk prototipe atau pengembangan mesin kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang sangat efisien. Nah, itu juga adalah wujud bahwa kampus itu mendorong teknologi, ya, menciptakan teknologi-teknologi baru. Mahasiswanya, dosennya itu sama-sama mengembangkan teknologi-teknologi baru. Kemudian juga pendidikan mendorong wirausaha baru. Mungkin kalau Anda suka mendengar di kampus juga ada program untuk kewirausahaan mahasiswa. Itu apa? Itu adalah usaha untuk menghasilkan wirausaha-wirausaha baru. Bukan sekedar program asal jalan, tetapi menghasilkan bibit-bibit entrepreneur di masa yang akan datang. Kemudian transformasi ekonomi lokal, ya. Pendidikan kewirausahaan berbasis lokal, misalnya agroindustri, kemudian handicraft, gitu ya, pariwisata itu membantu pembangunan ekonomi suatu desa. Mungkin Anda waktu SMA, waktu SMP belajar ada mata pelajaran prakarya. Di sana Anda diajarkan bagaimana cara membuat sebuah produk, gitu ya. Nah, kalau level SMP, prakaryanya hanya belajar membuat produknya saja, tapi kalau di level SMA, di mata pelajaran prakarya itu sampai kepada bagaimana usaha, ya, bagaimana kewirausahaan dengan berbekal keterampilan prakaryanya, gitu. Misalnya prakaryanya budidaya, prakaryanya misalnya kerajinan, atau misalnya pengolahan gitu ya. Bagaimana membuat nugget, bagaimana menjual nugget itu belajar di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di tingkat SMA misalnya. Oke. Nah, nah ini hasil kajian-kajian ya, bagaimana peran pendidikan di bidang ekonomi ya. Nah, OECD tahun 2022 ini merilis ya bahwa pendidikan tinggi dikaitkan dengan peningkatan pendapatan tahunan rata-rata sebesar 20 sampai 56% pada negara maju. Artinya apa? Pendidikan itu ya menghasilkan pertumbuhan menghasilkan pendapatan-pendapatan rata-rata tahunan dari individu-individu atau warga negara yang ada di negara-negara maju tersebut dengan angka yang tinggi ya 20 sampai 56%. Kemudian berikutnya World Bank tahun 2021 negara-negara dengan indeks pendidikan tinggi memiliki rasio ekspor barang teknologi yang lebih tinggi. Kita lihat misalnya Cina lah yang konkret ya. Eh, Indonesia itu dirajai oleh produk-produk Cina. Artinya Cina itu ekspornya tinggi ke Indonesia kan dan ke banyak negara yang lain. Dari apapun, misalnya Anda resleting aja yang kecil-kecil ya, resleting, kemudian peniti, itu kebanyakan made in China, gitu. Sampai ke hal-hal yang teknologi tinggi, misalnya alat-alat di bidang medis, ya, misalnya mesin apa namanya alat-alat lab medis gitu, itu banyak buatan Cina. Belum lagi misalnya mobil ya BYD ya atau Wuling yang sudah banyak beredar di Indonesia itu kendaraan-kendaraan yang dari Cina. Nah sekarang lagi dibuat pabriknya kan di Purwakarta atau di Subang yang BYD itu. Nah berikutnya BPS tahun 2023 merilis daerah dengan partisipasi pendidikan yang rendah cenderung memiliki angka kemiskinan ekstrim lebih tinggi. Nah, saya nggak mau mendiskreditkan suatu provinsi, tapi Anda baca sendiri, silahkan lihat bagaimana provinsi yang tingkat pendidikannya rendah, ya rata-rata partisipasi pendidikannya rendah, maka kemiskinannya juga tinggi. Cek aja sendiri ya.
provinsi-provinsi di Indonesia tertentu itu ada yang di bawah ya kelihatan banget bahwa memang partisipasi pendidikannya rendah dan kemiskinannya tinggi. Berikutnya, nah kita coba main ke Amerika Serikat ya. Pendidikan itu berpengaruh kepada tingkat pendapatan. Nah, ini tahun 2020 ya dari Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika. Nah, annual salary ya, eh, apa namanya gaji tahunan ya, berdasarkan level pendidikan. Kita lihat di sini, semakin tinggi pendidikan ya, semakin tinggi penghasilan. Nah, pendidikannya kurang dari diploma, dalam setahun itu hanya menghasilkan 32.556 US dollar dalam setahun. Tapi kalau misalnya S3, PhD, ya lulusan S3 itu 100.000 sekian. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa memang semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi juga eh, penghasilannya, gajinya. Dalam rata-rata ya. Anda jangan bilang kasuistis, oh ini lulusan SD tapi gajinya sudah segini, tapi ini baru sarjana, udah sarjana tapi gajinya sekian misalnya. Tapi lihatnya rata-rata, jangan lihat kasuistik. Berikutnya adalah, nah ini di Indonesia ya, gaji pekerja berdasarkan jenjang pendidikan. Nah, di Indonesia ini tahun 2020 juga datanya ya, saya ambil contoh. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi penghasilan. Lulusan SD, gaji per bulannya rata-rata 1,8. Tapi kalau lulusan universitas S1 ya, itu rata-rata 4,4 juta per bulan. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi rata-rata gajinya. Ya, gitu. Kita lanjut. Kita masuk yang terakhir. Apa sih peran pendidikan di bidang politik? Ya, pendidikan juga tentu berpengaruh pada banyak faktor dalam kehidupan manusia, termasuk pada bidang politik. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan membentuk individu menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Ya, John Dewey percaya bahwa pendidikan yang demokratis tidak hanya mengajarkan konten, ya, tetapi juga melatih keterampilan berdialog, berpikir kritis, menyelesaikan konflik secara damai. Di mata pelajaran misalnya sosiologi, di mata pelajaran misalnya seperti PKN gitu ya, kita diajarkan tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Kita diajarkan tentang norma, tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, gitu ya. Nah, melalui proses pendidikan dalam mata pelajaran yang tadi saya sebutkan, itu tanpa disadari oleh kita, gitu ya, oleh siswa, itu sedang membentuk warga negara yang punya literasi politik yang baik. Dia tahu ada trias politika, dia tahu peran pemerintah itu apa, peran legislatif itu apa, peran yudikatif itu apa, gitu ya. Kemudian warga negara itu perannya apa? Apakah warga negara punya akses kontrol kepada pemerintah, mekanismenya seperti apa? Itu adalah bidang politik. Nah, dari konten pelajaran, dari proses hidup di sekolah gitu ya. Misalnya di sekolah ada di dalam pembelajaran saja Anda misalnya membuat paper, membuat makalah, kemudian presentasi di depan kelas, ada tanya jawab, ada perdebatan. Nah, proses itu adalah proses politik, ya. Belajar berdialog, belajar meyakinkan orang lain, belajar untuk memahamkan orang lain, ya. Kemudian belajar untuk juga eh, eh, mungkin ada perbedaan pendapat yang tajam, bagaimana memediasi itu. Itu bagian dari pendidikan dalam bidang politik. Kemudian eh, Paulo Freire ya, ini tokoh yang sangat terkenal di bidang pendidikan. Ada cari bukunya banyak banget ya, buku Paulo Freire. Yang konsep tentang deschooling dan lain-lain itu banyak dikembangkan oleh Paulo Freire. Pendidikan yang membebaskan ya. Jadi pendidikan itu bukan sekedar mengisi kepala siswa, tetapi mengajak mereka menyadari ketidakadilan sosial. Nah, jadi Paulo Freire itu sangat kritis ya kalau Anda
Nanti senang dengan pikiran-pikiran kritis, coba Anda baca bukunya Paulo Freire. Di situ akan distimulasi kemampuan berpikir kita, kesadaran sosial kita tentang bagaimana kita harus berpikir, bagaimana harusnya sebuah sistem pendidikan itu dibangun agar menghasilkan manusia-manusia yang punya kesadaran sosial yang tinggi. Bagaimana menghasilkan manusia-manusia yang kritis ya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, sehingga akan lebih konstruktif. Gitu. Jadi pendidikan di bidang politik itu akan apa namanya pendidikan itu akan sangat berpengaruh kepada proses-proses politik. Nah, kemudian ada juga teori budaya politik bahwa pendidikan mengubah budaya politik dari parokial atau pasif menjadi partisipatif atau reflektif. Ya. Melalui proses pendidikan kita belajar partisipasi politik. Ada pemilihan ketua OSIS, ya. Anda belajar milih, Anda belajar mungkin menggalang kekuatan untuk memenangkan teman Anda dan seterusnya. Itu adalah proses politik. Dan miniatur dari sistem pemilu ya diadopsi oleh sekolah dalam sistem pemilihan ketua OSIS itu juga dalam rangka melatih eh, politik ya, termasuk juga pemilihan ketua kelas gitu ya, struktur organisasi kelas itu juga bagian dari melatih Anda untuk berorganisasi ya, membagi kekuasaan di kelas, siapa yang punya kewenangan tertinggi di kelas, siapa yang punya kewenangan-kewenangan spesifik sebagai sekretaris bendahara dan seterusnya, itu juga bagian dari bidang politik. Nah, kita wrap up ya. Em, Pendidikan punya peran dalam bidang politik melalui apa? Pertama adalah literasi politik. Ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu membekal siswa memahami sistem politik suatu negara, ya. Proses pemilu, lembaga negara, apa aja, kemudian hak-hak individu, hak-hak konstitusional, hak asasi manusia dan segala macam kita belajar melalui mata pelajaran ini. Jadi yang dibangun melalui proses pendidikan adalah literasi politik. Ya. Kemudian partisipasi politik. Bentuknya apa tadi? Pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua eskul, ya, pemilihan ketua OSIS dan seterusnya. Itu adalah bentuk upaya untuk melatihkan partisipasi aktif dalam berpolitik, memilih teman atau mungkin Anda yang punya kemampuan keberanian dan kemampuan lebih dicalonkan sebagai ketua dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian akuntabilitas. Jadi masyarakat masyarakat yang terdidik itu akan lebih aktif mengawasi anggaran publik gitu, melaporkan kalau ada korupsi dan mendorong transparansi. Nah, jadi semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tanda petik bawel kepada pemerintah. Kenapa? Karena dia punya kemampuan berpikir kritis, mengontrol pemerintah gitu ya, beraspirasi. Ada ketidakberesan, kemudian dia tuliskan di media massa, ada ketidakberesan dalam pengelolaan negara, kemudian dia melaporkan kecurangan-kecurangan atau korupsi kepada KPK dan seterusnya. Itu hanya akan muncul pada negara-negara yang pendidikannya tinggi, gitu. Jadi akuntabilitasnya akan semakin tinggi. Kemudian toleransi politik, gitu. Nah, beda partai, beda pilihan presiden atau beda pilihan calon bupati, wali kota, gubernur, gitu ya. Melalui pendidikan yang multikultural membantu agar friksi itu tidak terjadi. Nah, di Indonesia masih kencang banget ya friksinya, beda pilihan. Kalau partai politik mungkin tidak terlalu ya, tapi ketika beda pilihan presiden itu capres gitu ya, ini polarisasinya masih tinggi. Nah, bisa jadi karena memang edukasi politiknya atau pendidikan multikulturalnya, pendidikan toleransi dalam pendidikannya belum apa namanya belum optimal gitu. Kita bandingkan dengan negara demokratis yang lain gitu ya. Pertentangan ada, tetapi tetap toleransinya sangat dijaga. Nah, ini hasil-hasil kajian sebagai penguat penjelasan kepada Anda bahwa memang pendidikan itu sangat berpengaruh pada bidang politik. Pemilih dengan latar belakang pendidikan tinggi, 70% lebih cenderung memverifikasi informasi sebelum memilih. Mungkin kalau yang pendidikannya rendah, misalnya ya, memilih itu berdasarkan asumsi saja.
atau mungkin termakan iklan ya di TV, atau mungkin termakan bisikan oleh tetangga pilih apa ikutan saja, atau tokoh masyarakat setempat memilih siapa ikutan saja gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah. Nah, termasuk juga money politik ketika ada orang di apa serangan fajar, kemudian dari situ dia memilih berdasarkan pesanan dari serangan fajar itu gitu. Maka itu hanya biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang pendidikannya rendah. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin berpikir gitu. Eh, Kali Anda mungkin mahasiswa ya, ketika kemarin Pilpres gitu, pasti ketika memilih itu juga sudah mulai menggunakan proses berpikir yang lebih tinggi ya, tidak hanya sekedar berdasarkan oh saya suka yang ini udah gitu, tapi ada proses-proses kognitif, ada proses pengolahan informasi di pikiran Anda yang lebih kompleks gitu, sampai akhirnya Anda membuat keputusan oh saya dukung si ini, misalnya begitu. Berikutnya, nah, ini penelitian LIPI ya, siswa yang mengikuti pendidikan demokrasi di sekolah menunjukkan peningkatan toleransi 32%. Artinya pendidikan demokrasi yang diajarkan di sekolah melalui berbagai bentuknya, ya, itu bisa meningkatkan toleransi eh, politik. Nah, ICW juga merilis ya, sekolah anti korupsi yang melatih guru dan siswa untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi mulai diterapkan di sekian kota. Nah, fakta ini ya menunjukkan bahwa memang dulu nggak ada, zaman saya itu nggak ada pendidikan anti korupsi, nggak ada sekolah anti korupsi. Nah, tapi semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya proses pendidikan, ada inovasi-inovasi baru untuk melahirkan peran pendidikan yang lebih optimal dalam bidang politik. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Um, Jadi, kita simpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan ya, yang sangat besar dalam bidang sosial. Jadi perubahan sosial, perbaikan sosial ya, mobilitas sosial itu sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan. Pendidikan dalam bidang ekonomi, semakin maju pendidikan, semakin tinggi pendidikan, maka ekonominya akan semakin maju juga. Baik dalam perspektif individu maupun dalam perspektif suatu negara. Kemudian dalam bidang politik juga sama, semakin baik pendidikan, ya, proses politiknya akan semakin baik juga. Oke, baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami materi yang saya sampaikan dan kita ketemu lagi di materi perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.